Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Riris Arlina, kelas PAI 3F, nomor absen 23. Ingin sedikit menjelaskan pemahaman terhadap makalah yang telah dipresentasikan dengan judul Telaah dan Observasi Kurikulum di MTS. Tujuan pendidikan Islam mempunyai beberapa prinsip tentunya guna mengantarkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di antaranya, yang pertama yaitu prinsip universal, prinsip yang memandang seluruh aspek agama, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, serta muamalah manusia meliputi jasmani, rohani, dan nafsani masyarakat, dan tatanan kehidupan, serta adanya wujud jagat raya dan hidup. Yang selanjutnya, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan pada pribadi, berbagai kebutuhan individu dan komunitas. Selanjutnya, prinsip kejelasan atau tabayun. Prinsip di dalamnya terdapat ajaran dan hukum yang memberikan kejelasan terhadap kejiwaan manusia dan hukum masalah yang dihadapi, sehingga terwujud tujuan kurikulum dan metode pendidikan. Prinsip yang tidak bertentangan, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan, tidak adanya kekhayalan dalam kandungan program pendidikan, tidak berlebih-lebihan, serta adanya kaidah yang sesuai dengan fitrah dan kondisi. Prinsip menjaga perbedaan individu, prinsip dinamis dan menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi perilaku pendidikan serta lingkungan di mana pendidikan itu dilaksanakan. Materi pembelajaran adalah bahan ajar yang berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Salah satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan di madrasah ialah pendidikan agama Islam atau biasa disebut dengan PAI. PAI sendiri dibagi menjadi 4 mata pelajaran dalam kurikulum madrasah, yakni Al-Quran Hadis, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, di mana masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait dan melengkapi. Madrasah sendiri mempunyai lembaga pendidikan formal yang mempunyai peran penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Melalui madrasah, diharapkan peserta didik dapat menggali dan mengembangkan potensi kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, sudah semestinya suatu instansi madrasah selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran setiap mata pelajaran agar dapat menjadikan peserta didiknya bermutu. Termasuk diantaranya ialah meningkatkan dalam pembelajaran PAI. Dalam proses pembelajaran, metode dilakukan oleh guru untuk memudahkan proses pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Metode adalah seperangkat langkah atau apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis atau urutannya logis. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran PAI bervariasi dan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Adapun metode-metode yang dapat digunakan yang pertama yaitu metode ceramah. Ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru terhadap peserta didiknya dalam lingkungan kelas. Alat interaksi yang utama dalam hal ini adalah berbicara. Yang kedua yaitu metode ceramah plus. Metode ceramah plus merupakan kombinasi antara kegiatan menguraikan materi pelajaran yang menjadi pokok pembahasan dengan kegiatan lain yang sekiranya mendukung pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu cara mengajar yang bercirikan oleh suatu keterikatan pada suatu topik atau pokok pertanyaan atau problem, di mana para anggota diskusi dengan jujur berusaha mencapai atau memperoleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama. Yang terakhir yaitu metode resitasi. Metode resitasi adalah penyajian bahan pelajaran dengan memberikan tugas tertentu kepada peserta didik yang dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas, di
di laboratorium, di perpustakaan, ataupun di tempat manapun yang sekiranya dapat mendukung proses pembelajaran. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru yang mengajar. Adapun model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model expository learning. Pembelajaran dengan model ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Yang kedua, discovery learning. Model pembelajaran ini mengacu pada teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Sebagai model pembelajaran, discovery learning mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Yang ketiga, individual learning. Pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh Rountree dalam Sanjaya, membagi strategi pembelajaran ke dalam strategi penyampaian, penentuan atau exposition, discovery learning, strategi, dan strategi pembelajaran kelompok, dan strategi pembelajaran individual atau groups individual learning strategy. Yang terakhir yaitu group learning. Pembelajaran kelompok merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang heterogen atau berbeda. Selanjutnya adalah mengenai evaluasi pendidikan. Secara umum, ruang lingkup evaluasi pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu pertama, evaluasi mengenai program pendidikan. Kedua, evaluasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, evaluasi mengenai hasil pendidikan. Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat 3 komponen, yaitu antara yang pertama tujuan pembelajaran, kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah evaluasi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.